Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya guys? Kemarin saya share sinyal ya di Free Telegram dan dapat sekitar 100 pips ya. Oke, saya akan bahas lagi untuk gold hari ini ya. Gold sekarang itu bisa dibilang agak sedikit sulit ya guys ya. Agak tricky lah gitu ya. Oke, dia mau naik dibanting ke bawah, mau naik dibanting ke bawah. Dan sekarang dia sideways di sini nih. Sideways. Udah sekitar 4 harian sideways. Sama hari ini 4 hari lah. Oke, lihat ini. Gold ini kayaknya mau turun ya guys ya. Kalau dilihat-lihat. Kayaknya mau turun dia. Oke, kita akan bahas gold ya, dari time frame besar, weekly. Nah, kalau kita cek di weekly di sini, bos terakhirnya tuh di sini nih ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 27, 28, 29, 31. Sebentar lagi monthly berakhir ya, monthly. Nah, candle monthly di sini kita lihat kemungkinan dia bikin 2 EVG nih, 2 EVG. EVG di sini sama EVG di sini. Hmm. Kalau kita cek sekarang dia break body ya. Break body, break body, break body. Kuat bullish ya, monthly kuat bullish ya. Nah, di weekly, eee, secara struktur ini pullback terakhir ya. Nah, pullback terakhir diambil jadi inducement, ini jadi bos. Oke, ini high valid-nya nih, high valid dan ini low valid. Cuman kemarin pas turun dia nggak turun ke bawah, dia hanya turun sampai level EVG di sini. Ini fair value gap weekly. Nah, dia nge-break order block di sini dan di sini dia bikin EVG. Nah, kayaknya akan sangat mungkin untuk gold turun ke EVG ini ya, EVG weekly ini, EVG weekly. Jadi weekly diprediksi dia akan turun, tapi nggak tahu kapan. Oke, daily. Nah, daily di sini kita lihat ya, secara struktur juga sama kayak weekly. Ini bos terakhir di sini ya sama kayak weekly ya. Bos terakhir di sini juga sama kayak weekly. Ini weekly. Nah, sorry sorry. Kalau weekly di sini ya weekly ya, sorry sorry. Ini weekly di sini. Oh, salah salah. Ini weekly di sini ya. Kalau daily di sini. Oke, daily di sini. Nah, secara struktur ini juga di sini dia ada EVG daily ya. EVG daily dan ini adalah breaker ya, breaker block untuk daily time frame. Akan sangat mungkin untuk dia itu turun ya. Nah, kalau kita cek di time frame daily, lihat ini, dia sweep candle high di sini dan ini candle yang daily kemarin itu dia berada antara candle high dan candle low, candle yang kemarin lusa. Nah, ini dia inside bar berarti ya, inside bar. Harusnya sih dia bisa ke PDL. Dia bentuknya kayak gini nih kalau kita cek di sini nih. Nah, kayak gini nih. Kalau teman-teman pakai pakai chart pattern ya, kayak gini nih. Dan di sini ada EVG nih. Ada EVG. Ada dua kemungkinan di sini. Dia naik dari EVG ini ke atas ke ARL atau dia turun ke EVG di sini ke breaker. Nah, ada dua kemungkinan. Jadi kita harus fokus ke lower time frame di zona ini. Oke, sekarang kita ke 4 jam. Nah, 4 jam ini di sini kita lihat nih. Ini juga bos terakhirnya ya. Sebentar. 4 jam di sini dia bentuknya kayak kalau orang-orang pakai chart pattern itu kayak apa sih namanya? Triangle triangle apa gitu. Nah, lihat ini. Di sini awal ada EVG ya. EVG di respect, turun, naik lagi dan dia mau turun. Nah, kalau di sini itu kayak demand yang lemah ya di sini ya. Kenapa kayak demand yang lemah gini? Dia bentuknya kayak naik, turun, sorry sorry, kok turun sih? Gini gini gini. Naik, turun. Nah, naik. Dia tuh kayak mau bikin failure swing gitu dan dia mau turun gitu kayak kayak dia mau bikin gagal swing gitu kayak failure swing di sini. Jadi di sini saya mau fokus cari buy sell lah ya kalau untuk sekarang ini. Mungkin dia bisa turun gitu ya. Kalau secara struktur sih di weekly dia kan ada kemungkinan turun ke EVG ya. Daily juga ada kemungkinan turun ke EVG dan breaker ya. 4 juga kalau secara teori sih bisa gitu turun ke bawah sini. Karena ini liquidity gitu. Lemah, ini tuh demand yang lemah gitu. Nah, bisa kayak gini. Jadi
kita harus hati-hati untuk di zona ini ya. Nah, kalau kita bicara time frame 1 jam, sebenarnya kemarin di sini ada cok ya. Ini ada cok, cok biris. Cok biris, dia naik dan turun lagi. Ini dia bikin candle gede banget nih, candle biris. Dan dia respect, belum jebol, belum dijebol. Dan dia sideways beberapa hari di sini, sideways. Kemarin saya buy di BPR ini nih. Saya dapat sekitar 100 pips. Ini kemarin saya buy di BPR. Nah ini, saya dapat 100 pips ya. Dari 20 ke 30 TP-nya. Nah, dia turun lagi. Saya nggak tahu kalau dia turun lagi. Nah, kalau sekarang ini bentar. Agak sedikit tricky ya di sini nih ya. Secara struktur ya, guys ya. Ini cok. Inducementnya di sini nggak ada. Sebentar. Kalau kita cek di zona sekarang, zona sideways, ada nggak di sini zona entry? Ini ada BPR sell di sini. BPR sell. Untuk zona sekarang dia kayak mau turun, lemah. Lemah banget ini zonanya. Jangan di buy di sini, jangan di buy. Saya mau cari sell dan buy. Kita cek PDL. Kita cek PDL. Ada dua kemungkinan kalau daily. Daily itu di sini ada EVG ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama dia respect EVG lalu naik ke ARL gitu ya. Ini yang pertama skenario-nya. Yang kedua itu dia ada kemungkinan untuk turun ke EVG sini dan ke breaker sini. Jadi dua kemungkinan. Nah, kita perlu konfirmasi di lower time frame di zona ini nih. Untuk sell. Nah, di sini saya mau cari breaker sell di sini nih. Breaker sell. Cari breaker sell pokoknya. Saya mau nunggu breaker sell. Oke. Soalnya saya lihat kayak dia mau turun gitu. Dan di sini juga tuh kayak zona kompresi nih. Di sini nih. Lemah gitu. Kayak zonanya tuh udah lemah. Kayak gampang dipecah gitu. Oke. Saya juga di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama breaker sell kalau karena dia mau ada kemungkinan turun ke bawah ke EVG sini. Yang kedua breaker buy. Kalau dia karena di sini dia ada EVG. Jadi di sini tuh agak tricky ya zonanya ya, agak tricky. Saya jujur saya agak sedikit tricky di sini. Oke, itu aja ya guys ya. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.